Hai guys, selamat datang di Cius Film ya. Kali ini saya akan menciuskan sebuah film yang cukup menarik untuk Anda. Tapi seperti biasa, sebelum itu, teman-teman support channel ini ya dengan cara klik like dan subscribe. Jangan lupa bagikan supaya kita sama-sama bisa menghibur teman-teman yang lainnya. Yuk, mari kita langsung saja check out filmnya. Film dimulai di sebuah rumah besar di dalam game, di mana ada karakter pria yang memasuki rumah itu sendirian untuk menelusuri apa yang ada di dalamnya. Di sana dia melihat keanehan-keanehan yang terjadi, mulai dari hantu anak kecil sampai beberapa boneka aneh, dengan salah satu boneka itu yang bergerak dengan sendirinya. Ketika sampai di sebuah lorong, si karakter merasa ada sesuatu yang mengikutinya. Yang ternyata itu adalah oleh karena itu, si karakter sontak kabur dari rumah. Tapi pintunya tertutup dengan sendirinya. Dilanjuti dengan beberapa hantu. Begitu dia menyadari kalau dia udah terjebak, marah menjorokinya, dan akhirnya game pun over dengan si karakter yang habis hidupnya dengan cara yang tidak terpikirkan. Alhasil, gamer yang mengendalikan karakter itu bernama Loomis, sampai keringatan bermain game horor itu. Tentang game horor yang Loomis. Kalau game itu lebih mantap daripada Fatal Frame. Buat yang nggak tahu, Fatal Frame adalah game horor Jepang yang dirilis di era kejayaan PS2. Dan game itu adalah salah satu game horor termantap yang pernah ada. Setelah meminta Hutch untuk datang main ke rumah, Loomis mendengar suara-suara aneh di lantai 2 oleh. Karena itu, dia pergi ke sana untuk memeriksa. Tapi yang dia temukan cuma kedua temannya aja yang lagi asyik pacaran. Namun karena mereka udah habis hidupnya di game itu, mereka memutuskan untuk udahan dan lanjut berpacaran. Ketika Loomis tertidur, dia mengalami mimpi buruk tentang karakter gaminya yang habis hidupnya di game itu, sampai membuat dia terbangun. Jadi dia mau menyalakan lampu, namun ternyata rumahnya mengalami mati listrik total. Oleh karena itu dia turun ke bawah untuk meminum sesuatu, dan sempat dikagetkan dengan kemunculan si hantu baju. Setelah Loomis mendapatkan minuman yang dia mau, dia merasa ada orang misterius di belakangnya. Orang misterius pun muncul di hadapan Loomis. Jadi dia cepat-cepat meminta bantuan ke kedua temannya. Namun ternyata mereka udah habis hidupnya secara mengenaskan. Loomis merasa gak percaya sambil berjalan ke belakang. Dan akhirnya Loomis pun habis dengan cara yang gak terpikirkan. Sama seperti bagaimana karakter di gaminya habis hidupnya. Di sebuah kantor, si Harris mengunjungi ruangan bosnya bernama Miller. Tapi mereka bukannya membahas pekerjaan mereka, malah membahas tentang game yang mereka mainkan. Salah satu game horor termantap. Dengan mudah, seorang staf memberitahu kalau ada telepon untuk Hutch. Oleh karena itu dia mengangkatnya. Dan akhirnya dia pun menjadi kaget ketika mendengar udah meninggal. Alhasil Hutch merasa gak percaya. Yang datang sebagai fotografer untuk mendokumentasikan acara pemakaman. Ketika mereka berbicara, untuk bermain game itu dengan alasan terlalu keras, serta Loomis. Jika Loomis gak bermain game itu lagi,
Beberapa waktu kemudian, di mana ada teman mereka juga di sana yang bernama Pinus. Di saat mereka membicarakan tentang kematiannya Loomis, mereka memeriksa isi dari tasnya. Tapi ini membuat Miller merasa nggak enak, karena dia mempunyai masa trauma di mana dia menjadi ketakutan sama api ketika rumahnya terjadi kebakaran. Mereka lalu mengeluarkan kotak DVD game Stay Alive itu dan melihat covernya yang masih polos. Jadi Pinus bertanya dari mana Loomis mendapatkan gamenya. Yang dijawab Hutch kalau Loomis pernah mengetes gamenya secara langsung di tempat pengembang game. Karena sebenarnya game itu belum benar-benar selesai. Jadi Pinus merasa tertarik untuk bermain game itu bareng-bareng bersama teman-teman untuk melihat seberapa seram gamenya. Walaupun Hutch merasa gak enak di saat mengetahui teman baiknya meninggal setelah dia bermain Stay Alive. Esok harinya, teman-temannya Hutch pada datang ke rumah untuk bermain Stay Alive, termasuk Abigail. Dan teman Hutch satunya lagi bernama Swing yang ikutan juga. Miller juga ikutan bermain Stay Alive. Dan karena game ini bisa dimainkan secara online, dia pun bermain dari ruangan kantor. Setelah waktu kerjanya selesai, tentunya mulailah Hutch dan kawan-kawan bermain Stay Alive, di mana mereka melihat nama pengembang gamenya adalah Bellman Games. Dilanjuti dengan intro sebuah buku yang berisi doa seorang wanita bernama Elizabeth. Mengira intro itu bisa dilewati, Hutch mau melewati itu dengan memencet tombol-tombol, tapi ternyata nggak bisa. Ini membuat teman-teman menduga kalau doa itu harus dibaca. Namun Swing merasa nggak percaya kalau gamenya bisa mendeteksi suara. Karena itu merupakan teknologi dunia game yang baru ada di generasi berikutnya. Jadi dengan headset yang udah dipakai, teman-teman Hutch mencoba untuk membaca sedikit doanya. Dan ternyata gamenya bisa mendeteksi suara. Orang menduga ini semacam pemanggilan arwah yang mereka anggap seru. Hutch dan kawan-kawan pun membaca doa itu sampai selesai dengan kalimat seperti ini. Dan akhirnya terdengar suara narator yang mengucapkan selamat datang ke Hutch dan kawan-kawan ke game Stay Alive. Sambil mereka mendengar suara si narator, mereka mengatur penampilan karakter yang mereka inginkan. Dan merasa tertantang ketika si narator bilang kalau mereka terancam akan habis hidupnya setelah mengucapkan doa Elizabeth. Begitu karakter Hutch dan kawan-kawan tiba di area awal dari game, si narator bilang kalau misinya adalah untuk mengungkapkan kenyataan pahit mengenai rumah besar di depan mereka dan menghentikan Elizabeth. Tapi mereka harus tetap bertahan hidup tentunya. Begitu mereka baru maju beberapa langkah, terjadi gempa di gamenya dan membuat stick mereka menjadi getar. Gak lama setelah itu, mereka bertemu satu musuh yang mendekat. Jadi salah satu teman menembaki si musuh di saat teman lainnya cuma nonton doang. Dan akhirnya si musuh pun habis dengan menghadiahkan sebuah bunga mawar. Si narator bilang kalau bunga mawar itu bisa mengusir musuh dengan cara menjatuhkan bunga mawar. Jadi teman-teman berpikir bunga itu berguna untuk mereka bisa kabur ketika berhadapan sama musuh yang enggak bisa mereka hadapi. Melihat gamenya terlalu santai, teman-teman pun berlari menelusuri rumah. Sampai akhirnya mereka pun sesampainya di sebuah ruangan, mereka melihat sebuah cahaya yang ada di lemari. Oleh karena itu mereka membukanya. Dan mereka pun tiba di semacam ruang rahasia. Di sana, mereka melihat foto si Elizabeth dengan nama lengkap, Elizabeth Bathory, yang merupakan seorang bangsawan, dan menemukan sebuah buku hariannya yang berisi daftar orang yang udah dia habisi hidupnya. Sementara itu, Miller terpisah sama teman-temannya dan sampai di area bawah tanah sendirian. Di sana dia merasa ada musuh besar yang akan dia lawan.
Jadi dia menjatuhkan bunga mawarnya yang terakhir untuk melindunginya dari musuh. Di sana, dia menemukan ruang penyiksaan dengan beberapa mayat. Dan ketika dia mulai merasa capek, tiba-tiba datang Elizabeth dari belakang dengan gunting. Dan akhirnya karakter Miller pun habis dengan lehernya yang ditusuk. Gak lama setelah itu, Miller melihat seseorang yang berlari di kejauhan. Dan membuat Miller menduga kalau itu adalah satpamnya. Merasa udah capek, teman-teman memutuskan untuk udahan. Sehingga Hutch berterima kasih ke teman-teman yang udah mau datang untuk main bareng. Dan akhirnya mereka pun mengucapkan untuk Loomis. Di saat mau pulang ke rumah, Miller melihat pintu ruangannya yang terbuka dengan sendiri. Oleh karena itu, dia menutupinya kembali. Tapi pintunya terbuka dengan sendiri lagi. Begitu dia memeriksa ke dalam dan mendengar stiknya yang bergetar sendiri di lantai. Dia mengambil itu bersamaan dengan getaran stiknya yang sontak berhenti. Tiba-tiba muncul si orang serba hitam yang dimunculkan Elizabeth. Sehingga Miller menjadi ketakutan sambil teriak. Dan akhirnya dia pun habis. Esok harinya, Hutch menjadi heran ketika banyak polisi yang berada di ruangannya. Miller dan menjadi kaget di saat mengetahui Miller yang udah habis hidupnya. Sama seperti bagaimana karakter Gaminya habis hidupnya ketika Pinus menemukan mayatnya. Meskipun begitu, dia tetap mau bermain game untuk mengenang masa-masanya bersama Miller. Namun tidak untuk Hutch dan kawan-kawan yang merasa nggak enak dengan kematiannya Miller yang diduga berkaitan dengan game. Di saat mereka membicarakan tentang kematiannya Miller, lebih lanjut, Hutch makin yakin untuk menduga jika mereka habis hidupnya di game. Akan tiba saatnya giliran mereka untuk habis hidupnya di dunia nyata juga. Sehingga bisa disimpulkan kalau game Stay Alive bisa terhubung dengan dunia nyata. Alias game itu adalah dead game. Jadi, karena Hutch kalau Pinus masih bermain Stay Alive, teman-teman pun cepat-cepat ke sana untuk mengetahui kondisinya. Sementara itu, Pinus terus bermain Stay Alive sampai dia tiba di area lapangan terbuka sambil mengaca dengan cermin yang dia temukan. Tapi nggak lama setelah itu, cerminnya pecah ketika datang kereta kudanya, Elizabeth yang menjadi bosnya. Karena Pinus tahu kalau Elizabeth benci sama cermin. Oleh karena itu, Pinus membalikkan cermin yang bukan dari kaca untuk bisa terus melihat kereta kuda. Beberapa waktu kemudian, datang Hutch dan kawan-kawan yang sampai di warnet dan melihat Pinus yang udah habis hidupnya beserta Gaminya masih dalam status pos atau berhenti sebentar. Namun ternyata dia cuma pura-pura aja untuk menunjukkan kalau dia nggak sependapat dengan dugaan Hutch tentang game Stay Alive yang terhubung dengan dunia nyata. Karena Pinus merasa itu nggak masuk akal. Ketika teman-teman kembali menjalani aktivitas masing-masing, mereka mulai diganggu sama keanehan-keanehan yang terjadi. Mulai dari Oktober yang melihat hantu, Pinus yang mendengar suara kereta kuda di saat dia hampir kena tabrak sama mobil, dan mata Hutch yang berubah menjadi keputihan. Karena masih penasaran dengan bagaimana caranya Loomis dan Miller bisa dihabisi hidupnya, Hutch mulai browsing di internet untuk mengetahuinya lebih lanjut, sambil sesekali diganggu sama beberapa keanehan yang terjadi. Dia kemudian memberikan bukti-bukti yang dia temukan ke teman-temannya di esok hari tentang kesamaan cara habis hidupnya teman-teman mereka dengan karakter game mereka untuk memperkuat dugaannya tentang game Stay Alive yang terhubung dengan dunia nyata. Alhasil teman-teman mulai percaya sama Hutch, diperkuat dengan Oktober yang mengetahui cerita tentang Elizabeth. Kalau dia itu dulunya adalah wanita yang sungguh sinting, gila miring. Apalagi detil-detil level di game yang sama persis seperti di kehidupan nyata dari Elizabeth. Mulai dari menara, kuburan sampai ruang penyiksaan. Diceritakan kalau Elizabeth itu memburu korban dengan menaiki kereta kuda, kemudian membelek dengan gunting.
Tapi dia ketakutan untuk melihat dirinya sendiri di cermin. Karena dia nggak sanggup melihat dirinya sendiri yang menua. Pada akhirnya sebagai hukuman, dia dikurung di menaranya hidup-hidup. Namun dia nggak menyerah dengan meninggalkan pesan terakhirnya, yaitu dia akan kembali suatu hari nanti. Ketika mereka terus berdiskusi, mereka menyadari kalau Pinus gak ada di sekitar. Yang ternyata dia lagi menikmati momen dengan mantapnya dia kemudian merasa situasinya menjadi lebih gelap, ditambah dengan kabut di saat dia memasuki sebuah jalanan dengan pohon-pohon. Tiba-tiba muncul seseorang dari kabut di depannya. Jadi Pinus sontak membantingkan setir, dan dia pun hampir menabrak sebuah pohon. Setelah dia nggak bisa menyalakan mobil karena mogok tanpa sebab, dia keluar sambil merasa udah berhalusinasi dengan situasi berkabut ini. Tapi nggak lama, setelah itu teman-teman menelpon untuk mengetahui lokasinya. Jadi Pinus memberitahu hal itu, sehingga teman-temannya bisa datang untuk membantu. Pinus merasa yakin kalau dia belum habis hidupnya di game. Namun keyakinannya segera dipertanyakan ketika dia mendengar suara kereta kuda itu lagi. Dan begitu dia mendengar suara cambukan dari kereta kuda, tiba-tiba dia dilindas kereta kuda dari belakang. Dan akhirnya dia pun habis. Beberapa waktu kemudian, Hutch dan kawan-kawan baru sampai di lokasi kejadian. Dan setelah mereka menemukan mayat Pinus, mereka mengetahui kalau ternyata karakter Gaminya juga habis hidupnya. Dengan cara yang sama, pihak polisi dan 2 detektif kemudian datang ke TKP untuk mengetahui bagaimana kejadiannya. Oleh karena itu, Hutch berusaha memberitahu tentang Stay Alive yang akan terdengar sinting bagi orang lain. Alhasil kedua detektif sulit untuk mempercayai pernyataannya Hutch dan justru mulai mencurigai Hutch dan kawan-kawan karena alasan yang gak masuk akal. Si detektif yang berkacamata lalu mengajak Hutch untuk berbicara berduaan. Sementara si detektif satunya lagi merasa penasaran dengan game Stay Alive. Jadi dia nekat memainkan itu. Meskipun Swing udah memperingatkan untuk jangan memainkannya. Beberapa saat kemudian, Hutch baru menyadari kalau si detektif satunya lagi bermain Stay Alive. Dan ternyata karakternya udah kena tangkap di kursi penyiksaan untuk dirobek mulutnya. Oleh karena itu Hutch pun langsung menutup laptop. Setelah mereka sempat bersih tegang, Hutch dan kawan-kawan berpikir kalau mereka nggak bisa cuma diam aja. Jadi mereka berencana untuk menghentikan teror dari game Stay Alive. Sementara itu, si detektif pergi ke sebuah toko game, di mana dia bertanya ke seorang abang kasir tentang game Stay Alive. Tapi dia mengaku belum pernah mendengarnya. Dia menduga kalau Gaminya gak resmi punya dan gak mengetahui siapa pembuatnya. Oleh karena itu si detektif pun gagal mendapat informasi yang diperlukan. Sesudah dia masuk ke mobil, dia dikagetkan dengan si orang serba hitam di belakang ketika melihat ke cermin. Dan akhirnya si detektif pun habis dengan mengenaskan. Sama seperti bagaimana karakter Gaminya habis hidupnya. Di saat itu, Hart dan Abigail sampai di rumahnya Loomis. Dan karena Hart pernah tinggal di rumahnya Loomis, Han mencari cara untuk bisa memasuki rumahnya karena pintu depannya yang terkunci. Setelah Hutch berhasil membukakan pintu untuk Abigail, mereka pergi ke kamarnya Loomis, di mana mereka berhasil menemukan alat komunikasinya yang berisi informasi pengembang game dari Stay Alive. Jadi mereka mengabari itu ke Swing dan Oktober. Kebetulan Oktober mau memberitahu sebuah panduan untuk bisa mengalahkan Elizabeth dari sebuah buku pedoman pemburu penyihir. Dituliskan jika pemburu udah menemukan tubuh mayat Elizabeth, pemburu harus membenamkan 3 pasak ke hati, leher, dan dahinya. Karena pasak-pasak itu akan mengembalikan roh manusianya ke dalam tubuh. Kemudian dituliskan, jiwa mayat hidup hanya dapat disucikan dengan membakar darahnya. Oleh karena itu, mereka harus membakar darahnya untuk bisa menghentikan turunnya Elizabeth.
Ini membuat Hutch merasa heran dengan hantu Elizabeth yang bisa bangkit dari kematian. Jadi Oktober memperjelas kalau itu berkat semacam pemanggilan arwah dengan mantra tepat yang mereka udah lakukan. Gak lama setelah itu, Swing dan Oktober melihat berita tentang si detektif yang dikabarkan dihabisi hidupnya. Dan penghabisan hidup itu diduga berkaitan dengan Hutch dan kawan-kawan. Maka dari itu, pihak polisi memutuskan untuk memeriksa Hutch dan kawan-kawan sekali lagi. Sementara mereka gak mau membuang waktu untuk berurusan dengan polisi. Oleh karena itu, setelah Hutch menyuruh Swing dan Oktober untuk ketemuan di rumah Loomis, mereka kabur melalui tangga darurat. Sementara pihak polisi cuma menemukan bukti tentang suruhan untuk memeriksa cerita dari Elizabeth pada masanya. Di tengah perjalanan, Hutch dan Abigail teringat dengan buku harian yang mereka temukan di game dan menduga kuat kalau isinya ada mantra untuk membangkitkan Elizabeth sebagai hantu. Jadi, mereka memberitahu itu ke Swing dan membuat dia merasa sulit untuk percaya kalau mereka bisa memanggil arwah dari cuma pendeteksian suara dari game. Ketika mereka berdebat, mereka melihat gamenya yang berjalan dengan sendiri. Dan ternyata gamenya lagi memperlihatkan karakter Oktober yang berjalan ke sebuah tempat. Sementara di dunia nyata, dia lagi keluar sebentar untuk mencari angin segar. Itulah kenapa Pinus bisa habis hidupnya meskipun dia post gaminya. Karena Elizabeth udah mengincar Pinus sebagai target selanjutnya untuk dihabisi hidupnya. Oleh karena itu bisa disimpulkan kalau Hutch dan kawan-kawan akan habis hidupnya juga pada akhirnya meskipun gak bermain game. Dan game itu akan bermain dengan sendirinya. Belum lama Oktober mendapatkan angin segar. Dia melihat hantu yang berada di sebuah rumah kosong. Jadi Oktober mau menghampirinya dengan perasaan dendam. Setelah melihat Elizabeth di dekat jendela, Oktober mengambil paku tambak secara diam-diam. Dan begitu dia ketahuan, dia pun langsung menembakkan paku. Tapi ternyata pakunya gak mempan bagi Elizabeth. Oleh karena itu Oktober sontak kabur. Namun naasnya, dia terkena jebakan borgol kaki yang langsung mengikatnya. Sehingga Elizabeth bisa menarik tubuh Oktober. Dan akhirnya dia pun digantung dengan tubuh terbalik. Alhasil dia merasa gak ada harapan untuk kabur. Lalu Elizabeth sontak menebas lehernya. Dan akhirnya Oktober pun menjadi sekarat. Di saat itu, Hutch dan kawan-kawan baru sampai di rumah. Berkat teriakan-teriakan dari Oktober. Dan Hutch berusaha untuk menyelamatkan Oktober. Namun kemudian harapannya sirna ketika Oktober menghembuskan nafas terakhir. Dan akhirnya dia pun habis. Hutch dan kawan-kawan kemudian pergi ke lokasi pengembang game untuk mengetahui di mana menaranya Elizabeth. Namun Swing meminta Hutch dan Abigail aja yang pergi ke rumah di dunia nyata. Sementara dia sendiri membantu melalui game. Sesampainya di lokasi rumah pengembang game, Hutch dan Abigail memasuki rumah dan memanggil orang di sekitar. Tapi ternyata nggak ada yang respon. Jadi mereka memutuskan untuk berpencar supaya bisa lebih cepat untuk menemukan petunjuk lokasi menaranya. Begitu Hutch melihat kereta kuda yang disimpan di gudang, dia mendapat telepon dari Swing, di mana dia memandu Hutch untuk menemukan area menara. Karena Swing udah mengetahui di mana lokasinya sebelumnya. Sementara itu, Abigail sampai di sebuah ruangan yang sama persis seperti di game, terutama jalan rahasia yang ada di balik lemari. Jadi dia melewati jalan rahasia itu, dan dia pun sampai di ruang rahasia, di mana dia menemukan berbagai macam hal dari pengembang game untuk membuat game stay alive. Terutama hal-hal berkaitan dengan cerita Elizabeth sebagai bahan utamanya. Setelah Abigail menemukan buku hariannya Elizabeth, tiba-tiba ruangnya menjadi gelap, dan akhirnya dia pun teriak.
ini didengar Hud. Oleh karena itu dia cepat-cepat menolong Abigail sambil dipandu sama Swing. Ketika Hutch menaiki sebuah tangga untuk mencapai lantai 2 dengan cepat, dia melihat sebuah pintu yang terkunci sama gembok. Jadi dia membutuhkan sebuah linggis. Kebetulan Swing udah mempunyai linggisnya. Oleh karena itu dia menjatuhkan itu di depan Hutch. Yang ternyata linggis itu bisa muncul di dunia nyata. Dan akhirnya mereka pun merasa nggak percaya. Gak cuma itu, Swing juga membantu membukakan pintu di saat Hutch gak bisa membukanya. Dan akhirnya mereka pun makin merasa nggak percaya. Di saat itu, Abigail berusaha menyalakan korek api. Dan dia mulai dikagetkan dengan keanehan-keanehan yang terjadi. Jadi dia berusaha menghindari itu semua. Sampai Elizabeth muncul di hadapannya dengan gunting, andalan favoritnya. Gak lama setelah itu, datang Swing yang melihat Abigail lagi ditahan sama kedua hantu. Oleh karena itu, dia melempar 3 mawar untuk mengusir para hantu. Dan akhirnya Abigail pun terselamatkan. Ketika mereka membicarakan rencana selanjutnya, tiba-tiba Swing diganggu dengan Elizabeth yang bermain curang. Untuk mencegah Swing bermain, jadi dia berusaha mengatasi kecurangan itu. Tapi begitu dia menyadari kalau Elizabeth melakukan kecurangan lagi, dengan langsung muncul di dunia nyata, Swing cepat-cepat kabur dari bayang-bayang Elizabeth, yang memunculkan kereta kuda untuk mengejar Swing. Sesampainya di hutan, Swing terjatuh di sebuah semak-semak yang ada bunga mawarnya. Dan di saat dia berusaha untuk terbebas dari semak-semak itu, datang Elizabeth yang udah sampai di dekatnya. Dengan mengeluarkan gunting favoritnya, nyawa Swing menjadi terancam dan akhirnya dia pun habis ketika Hutch dan Abigail melihat laptopnya. Setelah Hutch dan Abigail mengambil banyak mawar dan menemukan 3 pasak yang diperlukan. Tinggal palu yang mereka butuhkan. Namun Abigail menunjukkan gunting yang dia temukan di ruang rahasia yang bisa digunakan sebagai palu. Gak lama setelah itu datang kereta kudanya Elizabeth. Jadi Hutch dan Abigail kabur melalui area kuburan. Sampai mereka menemukan pintu masuk ke menara. Tapi sebelum memasukinya, Hutch melawan kereta kuda dengan bunga mawar, dan akhirnya kereta kuda pun menghilang. Sesudah membuka peti yang menunjukkan jalan rahasia, mereka tiba di area bawah tanah, di mana mereka melawan beberapa hantu, dan harus kabur di saat terlalu banyak hantu yang mengejar mereka. Sesampainya di ruang penyiksaan, mereka melanjutkan perjalanan menuju tangga menara. Tapi tiba-tiba, pintunya terkunci yang memisahkan Hutch dengan Abigail. Oleh karena itu Hutch mau gak mau, harus melanjutkan petualangan sendirian. Sementara Abigail bertahan diri dengan mengandalkan bunga mawar. Akhirnya Hutch tiba juga di area terakhir, di mana dia menemukan mayatnya Elizabeth. Jadi Hutch segera menusukkan ketiga pasaknya, sementara hantu Elizabeth muncul untuk mengganggu Abigail. Begitu Hutch menusukkan pasak terakhir, hantu Elizabeth di depannya, Abigail menghilang. Oleh karena itu Hutch bisa melanjutkan aksi selanjutnya untuk membakar Elizabeth. Namun sebelum itu, Hutch mengurusi barang-barangnya yang terjatuh gara-gara efek gempa yang terjadi. Alhasil Elizabeth keburu bangkit duluan. Jadi Hutch merasa terancam. Namun tiba-tiba dia menjadi teringat kalau Elizabeth ketakutan sama kaca dari apa yang diketahui teman-temannya. Jadi karena bahan dari laptop yang Hutch bawa bisa memantulkan bayangan, dia menunjukkan itu ke Elizabeth. Dan akhirnya dia pun teriak sekencang-kencangnya. Hutch lalu menggunakan korek untuk membakar Elizabeth dan langsung kabur keluar dari ruangan. Tapi anehnya, pintunya nggak bisa dibuka. Ini membuat Hutch menjadi terjebak dan kembali mengalami masa traumanya lagi, di mana dia dikelilingi sama api yang membuatnya ketakutan. Namun tiba-tiba datang Swing yang berhasil mendobrak pintu yang ternyata masih hidup. Berkat semak-semak, bunga mawar yang melindunginya dari Elizabeth di dunia nyata, sementara karakter Gaminya tetap habis. Hidupnya
karena nggak ada bunga mawar yang melindunginya. Alhasil Hugh dan kawan-kawan berhasil kabur dari menara. Sementara Elizabeth terus terbakar dan akhirnya dia pun habis. Sementara itu di toko game, si abang kasir mendapat sebuah paket yang ternyata isinya adalah kotak DVD game Stay Alive yang banyak untuk tokonya jual. Dan akhirnya si abang kasir pun merasa gak sabaran untuk memainkan Dead Game itu. Di PS2 film diakhiri dengan suara Hutch dan kawan-kawan yang terdengar di intro game dengan membacakan doa ELIZABETH. Sebagai pertanda kalau gamenya udah merekam suara mereka dari awal tanpa mereka sadari. Dan akhirnya Elizabeth pun siap untuk meneror para gamer lagi. Pastikan untuk klik subscribe, lonceng, dan like-nya ya. Thank you for watching.